budaya centang ini jangan sampai sertifikasi itu cuma tick box gitu ya, mau nambah beban tapi tidak menyerap substansi gitu. Padahal yang diperlukan adalah kan pendidikan spesialistik yang menciptakan ya spesialis seperti juga di ranah pendidikan tinggi dan bukan ahli pindai dan unggah dokumen. Kalau dijamin mutunya, maka dampaknya apa? Masyarakat juga aman. Masyarakat tidak akan mendapatkan ahli yang abal-abal atau tenaga kesehatan yang abal-abal. Benar saja rupanya. Kalau kita lihat telah beberapa fakta yang ada, ya, UMK, upah minimum kabupaten saja, itu masing-masing kabupaten, nakes-nakes yang ada itu, banyak sekali yang tidak memenuhi UMK. Mencari interconnectedness atau iris antara ragam sudut pandang terhadap rancangan undang-undang yang panoramik ini, yang disebut dengan perundangan yang komprehensif meskipun menuai kontroversi pada satu sisi mata uang yang lainnya. Nah, tanpa panjang lebar, saya persilahkan Dr. Rio. Ini adalah suatu kehormatan buat saya sendiri sebagai dokter yang telah melakoni hidup hampir 40 tahun sebagai dokter. Udah tua saya ini. Kemudian selain berprofesi sebagai radiolog dan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saya pernah menjadi ketua PBID pada mungkin 10 atau 11 tahun yang lalu, 2009 sampai 2012. Terkait dengan tema kita, saya coba ambil pandangan saya dalam konteks rancangan undang-undang ini ditinjau dari aspek kepentingan masyarakat. Kalau kita lihat bahwa maksudnya dibuat rancangan undang-undang ini adalah untuk mencabut 9 undang-undang yang ada. Antara lain seperti saya tuliskan itu semua. Dan merevisi 6 undang-undang yang juga telah ada. Jadi totalnya itu yang akan digarap di situ ada sekitar 15 undang-undang. Baik, slide berikutnya. Apa sih yang menjadi alasannya? Alasannya dikatakan bahwa ada tumpang tindih peraturan yang ada saat ini di bidang kesehatan dan kedokteran. Dan ada urgensi kekurangan tenaga medik dan tenaga kesehatan saat ini untuk Indonesia. Dan yang paling saya garis bawahi kembali itu adalah menghambat iklim investasi dan kemudian berusaha di Indonesia. Jadi undang-undang yang existing yang mau dihapus itu dianggap menjadi seperti penyulit untuk faktor investasi di sektor ini. Itu alasan yang saya dapatkan. Kemudian harapannya apa? Harapannya adalah tadi surat tanda registrasi itu sekali seumur hidup, artinya dibuat mudah gitu ya. Jumlah SIP-nya nanti terbatas dan dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Yang selama ini SIP oleh Dinas Kesehatan. Kemudian STR itu adalah oleh Konsil Kedokteran. Kemudian SKP-nya untuk pencapaian kredit point itu nanti juga oleh Pemda atau mungkin Menteri Kesehatan. Yang selama ini adalah dibuat oleh kolegium, ya, bagian dari profesi. Konsepnya monolayaritas dan konsep Konsil Kedokteran yang selama ini ada di bawah Presiden itu akan menjadi di bawah Menteri Kesehatan. Dan juga investasi di bidang kesehatan dan TKA, medik maupun kesehatan itu akan menjadi dipermudah. Yang menarik juga di situ dikatakan BPJS bertanggung jawab kepada Presiden tetapi melalui Menteri. Itu harapannya seperti itu. Slide berikutnya, kalau kita simak dengan baik apa yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 45 kita, bahwa sebetulnya tertulis amanat pada pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, kemudian dan sebagainya. Intinya adalah dia memperoleh haknya di dalam kesehatan. Kemudian pada pasal 34 ayat 3 fasilitas pelayanan kesehatan itu sebetulnya adalah merupakan tanggung jawab dari negara. Dan ini adalah ciri negara kesejahteraan. Kalau kita pernah belajar di Fakultas Hukum, nanti akan memahami hal ini. Berikutnya lagi, kalau kita kupas lagi,
di dalam aspek kesehatan nanti barangkali yang dari kesehatan masyarakat nanti apa lupa pasti akan bisa mengupas lebih luas lagi bahwa dalam teori klasik dari Bloom sesungguhnya bahwa faktor yang terkait pada perilaku itu harusnya tercermin pada rancangan undang-undang kesehatan. Faktor perilaku itu faktor selain seksual itu 20% dan 10% Tuhan punya mau atau genetik. Ya. Jadi ini teori klasik yang sebetulnya ini menjadi konsep dasar dalam penanganan kesehatan dimanapun sebetulnya. Layanan primer harus lebih diutamakan. Nah, apa sih problem kesehatan masyarakat sendiri di negara ini? Saya membaca dari naskah akademiknya juga, ya, itu indah sekali kalau saya baca di situ. Ya. Jadi seperti yang di sini disampaikan ini, antara lain ada persoalan triple burden, ya, kemudian adanya penyakit infeksi yang belum selesai, kemudian penyakit menular belum teratasi, kemudian ada penyakit tidak menular yang juga naik tiap tahunnya. Sehingga ini menjadi persoalan, apalagi gerakan di Kementerian Kesehatan lebih banyak aspek kepada persoalan kuratif, ya, ketimbang persoalan preventif promotif. Nah, sedangkan problem dalam kesehatan masyarakat sendiri itu tantangannya adalah ada penyakit tidak menular yang meningkat, ya. Ini semua terkait dengan lifestyle sebetulnya. Dan upaya yang harus dilakukan adalah untuk ini supaya apa yang menjadi cita-cita SDGs itu bisa tercapai, ya. Apa itu SDGs? Ini saya jelaskan dengan deskripsinya bahwa SDGs itu komitmen global dan nasional dalam upaya untuk kesejahteraan masyarakat. Mencakup 17 tujuan, ya. Tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, hidup sehat, sejahtera, pendidikan, dan seterusnya seperti yang tertulis di dalam PowerPoint ini. Nah, sekarang kalau RUU Omnibus Kesehatan itu jadi diundangkan, apa ininya, dampaknya kepada masyarakat? Saya kira kalau kita lihat dari pasal yang undang-undang yang existing yang akan dihilangkan itu, semua total ada sekitar 806 pasal. Dan itu sangat detail sekali deskripsinya. Nanti itu akan diganti dengan satu rancangan undang-undang kesehatan yang saat ini sedang dibahas di DPR menjadi dipersingkat 478 pasal. Ya, diambil dari bagian-bagian yang penting saja begitu. Tapi itu secara generalis kebanyakan. Nah, kalau kita lihat ya dalam konteks yang mereka lakukan itu, ternyata sebagian besar dari pasal-pasal yang dibuat itu lebih banyak dilakukan copy paste dari sebelumnya dan dibuat ringkas. Dan ketentuan lebih lanjutnya dikatakan bahwa akan diatur di dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Dalam konteks ini sesungguhnya jadi peran Menteri Kesehatan itu menjadi sangat dominan. Sebagai contohnya, pada pasal 115 Undang-Undang Kesehatan itu di copy paste sama persis di pasal saya kira slide-nya berikutnya. Slide berikutnya, Mas. Ini terus sebelumnya, maaf mundur. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat pasal 115 di Undang-Undang Kesehatan itu sama persis di copy paste di pasal 159 rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan, ya. Kemudian pasal 116 begitu juga. Dan semua itu di copy paste. Tapi yang paling menarik menurut saya adalah sampai sanksinya pun di copy paste. Sehingga kalau kita lihat dengan situasi saat sekarang, itu sudah tidak sesuai lagi. Artinya dalam konteks keadilan dan kemanfaatan, kalau kita membuat satu undang-undang itu, kan aspek yang kita mesti lihat adalah aspek
aspek keadilannya, aspek kemanfaatannya, dan aspek kepastian hukumnya. Itu nggak keluar jadinya, ya. Jadi seperti yang saya contohkan di pasal berikutnya, dalam konteks tenaga kerja asing, maka dia menjadi bebas berpraktek jika dia mempunyai izin tinggal. Nah, kalau kita melihat ini menjadi suatu hal yang tidak berkeadilan. Mengapa begitu? Karena di Indonesia sendiri orang yang ingin mendapatkan hal itu melalui satu jenjang pendidikan, jenjang keterampilan yang betul-betul diawasi secara ketat, ya. Lalu berikutnya, kalau kita lihat lagi, ini membuka juga peluang untuk terjadinya liberalisasi di kalangan tenaga kerja asing. Terkait misalnya adalah tenaga kerja asing bisa berpraktek pada pasal 221, sepanjang itu ada permintaan dari pengguna tenaga kesehatan warga negara asing. Jadi mudah atur. Kalau dulu di Undang-Undang Praktek Kedokteran Undang-Undang 29 tahun 2004, itu hanya dibolehkan transfer of knowledge, dan itu adalah 3 tahun. Sekarang ini bisa diperpanjang menjadi sampai 6 tahun. Selama itu dikatakan memenuhi persyaratan. Ya, itu persyaratan nanti yang membuat adalah Kementerian Kesehatan. Ya. Padahal di Undang-Undang Praktek Kedokteran secara jelas sekali detailnya itu bisa diikuti. Slide berikutnya. Kelemahan yang bisa terjadi pada rancangan undang-undang ini setelah membaca keseluruhan, saya membaca dari naskah akademik kepada batang tubuhnya, kelihatannya nggak nyambung. Dan keterinciannya menjadi kabur karena setiap undang-undang punya landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang berbeda. Kalau kita lihat ada 9 undang-undang tadi yang akan didemolis, yang akan dihapuskan, itu semua punya landasan filosofis, yuridis, dan sosiologisnya. Sekarang akan diganti menjadi satu gitu ya, yang tentunya sangat tidak mendekatkan kepada aspek-aspek itu. Yang kedua, rancangan undang-undang ini lebih bernuansa kuratif dan berpotensi mendorong industri kuratif ketimbang mendorong aspek kesehatan masyarakat yang terhenti. Itu tadi yang diharapkan investasi asing bisa masuk dan sebagainya, ya. Kalau tidak salah, rancangan undang-undang ini ada 3.000 diri daftar isian masalah yang dibahas. Tetapi setelah saya sirami, saya lihat bahwa diri itu lebih banyak tercurah kepada persoalan aspek kuratif atau pengobatan. Keterbaruan yang diharapkan juga menjadi tidak jelas. Karena apa? Misalnya jadi tidak cocok karena semuanya penaltinya dilakukan copy paste yang tidak sesuai dengan zamannya. Contoh, dalam pasal 434, setiap orang dengan sengaja memproduksi memasukkan rokok ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, seperti tercantum tidak tercantum peringatan gambar dan sebagainya, di pasal 158 dipidana penjara paling lama 5 tahun, denda paling banyak 500 juta rupiah. Ini sama persis dengan pasal 199 Undang-Undang Kesehatan tahun 2009. Kalau kita lihat dalam konteks sekarang tahun 2003, ya, dan itu dulu 2009, ini terlalu murah, tidak bernuansa penegakan hukum dan tidak dalam rangka untuk mengubah perilaku masyarakat, dan ini jelas tak berkeadilan dan tak berkemanfaatan dari sisi undang-undang yang kita buat, ya. Slide berikutnya lagi. Setiap orang asing tanpa izin melakukan praktek tradisional dan sebagainya, ada dendanya 100 juta rupiah. Dan ini sanksi sama persis dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2009. Padahal pada tahun kalau kita melakukan semacam penyamaan begitu, ya, tarif parkir kendaraan pada tahun 2009 itu Rp4.000 sampai Rp7.500. Sekitar Rp1.000 saja. Nah, sekarang ini tarif parkirnya sudah dengan angka Rp4.000 sampai Rp7.500. Dari parkir saja sudah beda gitu. Tapi penaltinya masih seperti itu. Apakah ini akan mendapatkan kemanfaatan dengan undang-undang seperti ini? Apakah kita akan mendapatkan suatu keadilan dengan undang-undang yang seperti ini? Ya. Ini berikutnya lagi. Kalau kita bandingkan apa yang terjadi dengan di negara Malaysia. Di negara Malaysia itu, untuk sesuatu kesalahan yang sama dengan di Indonesia, di sana dia dikenakan persoalan selain persoalan denda, tetapi juga di sana
dikenakan pidana, ya. Dan kalau kita lihat nilainya tuh jauh lebih tinggi daripada apa yang tertulis pada omnibus kesehatan ini gitu. Dari sini maka sebetulnya kelihatan sekali bahwa undang-undang ini dibikin secara tergesa-gesa dan tanpa mempertimbangkan landasan-landasan yang tadi kita bilang. Berikutnya lagi, saya membuka pada dasar rincian masalah. Pada pasal 420, pada rancangan undang-undang omnibus kesehatan itu, di situ ada pembiayaan kesehatan. Pada pembiayaan kesehatan diajukan adalah 10%, dulu itu 5% pada undang-undang kesehatan. Kemudian pada level Pemda itu menjadi sekitar 10%. Pada DIM yang sekarang itu dihapuskan. Maknanya apa kalau dihapuskan? Maknanya kalau dihapuskan berarti pemerintah tidak melakukan tanggung jawabnya. Yang 5% saja terlalu kecil, ya, dinaikkan 10%, itu pun masih terlalu kecil karena dari APBN, bukan dari gross produk domestik, ya. Di mana di negara luar kan berdasarkan hal itu. Ini enggak, dan makanya ini akan dihapuskan. Kalau begitu nggak ada kepastian hukumnya. Bagaimana dengan pembiayaan kesehatannya, ya? Ini pada tahun Undang-Undang 36 tahun 2009 jelas di situ dituliskan, sedangkan pada DIM saat ini malah dihapuskan. Nah, kemudian yang menarik lagi, saya yakin Provinsi Banten ini kan provinsi yang religius, kan ya. Kita melihat pada persoalan perusahaan moral yang bisa ditimbulkan di kemudian hari. Apa itu? Persoalan aborsi. Pada persoalan aborsi di situ dijelaskan bahwa aborsi bisa dilakukan kapan dan kemudian ditinjau untuk kasus apa, ya, kasus yang perkosaan, ya, bukan kasus yang sembarang. Tetapi di situ ada batasannya juga bahwa di dalam undang-undang yang lama, ya, itu ditetapkan bahwa itu adalah 6 minggu. Tetapi di rancangan undang-undang ini ditambahkan menjadi 14 minggu, dimundurkan. Berikutnya, pada poin berikutnya itu dijelaskan. Nah, jadi 14 minggu dihitung dari haid pertama. Sedangkan pada undang-undang yang sebelumnya, existing yang mau dihapus itu, dia 6 minggu. Itu semua 6 minggu itu kenapa? Dari diskusi kemarin yang saya ikuti dari kelompok ahli kebidanan, 6 minggu itu dulu sudah merupakan suatu penyamaan persepsi antara majelis ulama, ahli-ahli kebidanan, ya, ahli-ahli kesehatan, itu sudah jadi pembahasan bersama. Nah, yang usulan 14 minggu ini malah nggak ada, belum di situ. Bahwa bahkan ahli kebidanan pun menyatakan kamu nggak pernah diajak. Dan itu justru kalau 14 minggu itu malah bisa membahayakan dari pasien sendiri, karena sudah menjadi lebih besar. Ya. Oke, jadi kalau saya simpulkan bahwa aspek kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab rancangan undang-undang omnibus kesehatan ini menjadi tidak tajam, tidak fokus, tidak telaat dengan masalah kesehatan yang ada di masyarakat yang dihadapi Indonesia saat ini, bahkan cenderung melepaskan itu menjadi beban ke masyarakat. Jadi masyarakat sendiri yang harus mengurusi hal itu. Padahal undang-undang dasar kita menyatakan itu adalah tanggung jawab dari negara dengan 2 pasal tadi yang saya sampaikan di awal. Berpeluang mendorong industri kesehatan kuratif yang bisa dimanfaatkan oleh industri kesehatan global. Persoalan kita adalah di hulunya sebetulnya, di mana preventif dan promotif medicine itu tidak dikerjakan dengan baik. Bertahun-tahun itu yang namanya anggaran Kementerian Kesehatan itu selalu heavy-nya, beratnya itu kalah kuratif ketimbang ke arah preventif. Ya, misalnya tadi soal air bersih, misalnya tadi soal ada gula yang ada di masyarakat, makanan, ya, kemudian standar garam itu nggak pernah jadi urusan gitu ya. Yang pasti adalah tidak memberikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Satu undang-undang itu dibuat atas dasar hal ini. Jadi kalau membuat undang-undang baru tetapi aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya tadi, ya, kepastian hukum, anggaran yang tadinya ditulis di awal 5% sekarang malah dihapuskan, ya, bukan dinaikkan, ya. Kemanfaatannya saja, penaltinya tetap sama saja, apa manfaatnya gitu kan. Jadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Aspek keadilannya tadi, TKA dikasih karpet merah gitu kan, itu juga nggak sesuai. Kemudian yang pasti adalah bertentangan dengan konsep negara kesejahteraan, dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu kesimpulan saya. Kalau ada
rancangan undang-undang seperti ini sebaiknya bagaimana. Katanya urgent. Sekarang yang mana yang urgent? Saya kalau bicara dengan aspek yang lebih luas, yang urgent sekarang ini adalah rancangan undang-undang rancangan undang-undang pemiskinan aset, ya itu jauh lebih urgent menurut saya. Karena kalau itu dikerjakan, investor pasti akan masuk. Jadi kalau ini dasarnya untuk alasan investor masuk, menurut saya nonsense. Yang investor masuk itu kalau aroma korupsi itu nggak ada, aroma good governance nggak ada, investor pasti masuk. Kalau ini dikatakan untuk supaya investor asing mau masuk di dalam dunia kedokteran kesehatan, menurut saya ini ngomong kosong. Jadi itu yang bisa saya simpulkan. Jadi undang-undang seperti ini menurut saya kalau mau dibahas, kita tunda, kita bahas baik-baik dari setiap levelnya. Dari mulai naskah akademik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kita membuat satu rancangan undang-undang. Walaupun saya dokter, di sini saya tidak bicara, tidak sentuh SPR, saya tidak sentuh SIP, karena nanti orang mengatakan, dokter Priyo hanya berpikirnya dari aspek kepentingan dokter. Memang di situ ada kepentingan masyarakat yang dijaga oleh para dokter. Tapi saya lebih membuka kepada aspek ini loh yang sesungguhnya, yang masyarakat akan menderita dan masyarakat akan merugi jika ini menjadi diundang. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kami di Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia membahas tentang Omnibus Law RUU Kesehatan ini hampir tiap hari. Bahkan beberapa penugasan khusus itu melakukan bahasan detail per pasal, per ayat, dan setiap waktu ada kesempatan diskusi di berbagai forum selalu ikut. Jadi rasanya kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia salah satu yang mengawal dengan ketat, dengan poin konstruktif dan kritis. Kira-kira itu yang menjadi pilihan kata yang ingin kami sampaikan sebagai pengantar. Bapak Ibu sekalian, saya to the point ya membahas RUU Kesehatan ini pada 4 pokok utama. Pertama terkait dengan konteks kesehatannya, kenapa dan seperti apa diperlukan regulasi ini menjadi suatu regulasi yang akan menggantikan yang sebelumnya. Kemudian juga kita bahas tentang konten yang Bapak Ibu sekalian, kita lihat konteks kenapa perlukah undang-undang ini menjadi sesuatu yang memang memperbarui semua regulasi yang berkaitan dengan kesehatan sebelumnya. Kita lihat memang fakta. Radiologi, telefarmasi atau prescription, teleelektrokardiografi, dan lifestyle semuanya berubah. Oleh karena teknologi berubah, lingkungan berubah, perilaku berubah, dan pandemi itu mempercepat perubahan itu semua. Sehingga situasi-situasi yang sejak Undang-Undang tentang Wabah 1984 itu berubah sama sekali karena dinamika berubah. Kemudian memang kita dipercepat dengan teknologi. Jadi dengan adanya physical system, Internet of Things, dan network, itu membuat kita mempercepat perubahan itu sendiri dan termasuk di bidang kesehatan. Paperless system, undang-undang tentang prescription misalnya ya, regulasi berkaitan dengan peresepan obat di dalam dunia layanan kesehatan, itu diatur melalui peraturan Menteri Kesehatan tentang pengelolaan rekam medis. Itu juga berubah. Jadi rekam medis yang dipahami sebagai proses yang konvensional, ada register, ada filing, ada retrieval, ada reporting di sana. Itu semua dalam bentuk konvensional dan membutuhkan materi banyak sebelumnya. Sekarang elektronik, internet based, dan luar biasa cepat sekali prosesnya. Nah, yang berikutnya menyangkut post-pandemic challenges. Jadi yang sekarang memang terjadi adalah dibutuhkan adaptasi regulasi kesehatan baru dan sistem kesehatan sebagai early warning dan sebagai juga antisipasi proses terhadap perubahan global dan juga perubahan yang ada di Indonesia. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari konteks memang
undang-undang ini sebenarnya diperlukan sebagai suatu yang memperbaharui regulasi yang sama. Nanti kita akan bahas undang-undang mana saja yang akan berkaitan dan banyak sekali. Jadi orientasi industri kesehatan juga berubah. Dulu kalau kita menyebut rumah sakit, bahkan orang di kampung di daerah itu, rumah sakit itu termasuk puskesmas, dia disebut rumah sakit itu di daerah. Jadi orang-orang di luar Jawa terutama menyebut rumah sakit itu maksudnya puskesmas. Padahal puskesmas dengan rumah sakit itu sangat berbeda. Apalagi ada layanan mandiri sekarang, ada laboratorium yang mandiri, ada apotek yang memang sudah mandiri, dan bahkan ada klinik-klinik dengan berbagai macam bentuk dan level juga yang cukup dinamis. Belakangan, membutuhkan suatu regulasi dan tatanan baru. Nah, belum lagi rumah sakit ini makhluk yang namanya paling padat yang diatur secara khusus di bidang kesehatan menjadi undang-undang itu adalah rumah sakit. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 khusus tentang rumah sakit. Tetapi pada tahun 2017 dan dipublikasi di 2018, McKinsey Group itu melakukan riset yang paripurna terutama di Amerika, tetapi juga ini relevan, related dengan Indonesia, bahwa rumah sakit saja itu sudah berbeda. Tinggal yang bertahan di dunia pelayanan kesehatan di rumah sakit itu adalah layanan major surgery, trauma, intensive care unit, dan inpatient admission. Inilah yang menjadi wilayah yang core besarnya menjadi wilayah rumah sakit. Tetapi layanan vaksinasi, konsultasi spesialis, laboratorium, kemudian radiologi, kemudian bahkan minor surgery, itu sudah move out from hospital. Jadi bahkan berdiri sendiri menjadi layanan tersendiri, layanan khusus. Maka makna definisi primary health care, secondary and tertiary health care, termasuk referral prosesnya, bagaimana rujukan mulai dari dasar sampai puncak, itu semua akan berpengaruh karena perubahan layanan kesehatan itu sendiri. Nah, maka itu kembali kepada urgensi, akan bertemu dengan kebutuhan manusia Indonesia yang sudah lebih dari 270 juta, boleh jadi di tahun 2023 ini sudah lebih dari 280 juta. What next? Jadi perubahan regulasi ini menjadi sangat penting. Nah, sekarang bagaimana proses yang terjadi? Apakah selama ini open proses atau tidak terkait dengan RUU Omnibus Law ini, kesehatan? Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Ternyata, kalau kita mendekati proses yang kita lakukan dengan konsepnya Van Meter Van Hort dalam teori tentang implementasi kebijakan, sebenarnya ada proses disposisi yang bermasalah. Jadi kalau kita lihat interorganizational communication and enforcement activities ini nggak berjalan nih. Namanya interorganizational ini berarti ada pemerintah, ada DPR yang menjadi unsur inisiator RUU ini, tetapi ada organisasi profesi, ada ormas, ada asosiasi layanan kesehatan, terjadi skewness of coordination, skewness of communication. Jadi ada sesuatu yang bermasalah yang tidak terkesan eksklusif dan tidak tampak inklusif. Apalagi kalau kita kaitkan dengan komunikasi yang bersifat agensis. Sekarang nih Kementerian Kesehatan itu melakukan open discussion itu di berbagai forum dan itu terkesan artifisial dan seremonial. Hampir semuanya P2P melakukan sendiri, Dirjen Kesehatan sendiri, Dirjen Yankes sendiri, Dirjen dan kelembagaan di Kemenkes melakukannya, Farmalkes juga sendiri dan seterusnya. Itu untuk menyerap, tetapi terkesan hanya sosialisasi tanpa ada akomodatifnya. Nah, kemudian ini yang paling penting, karena desain suatu kebijakan itu pasti mendasar pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dan itu berkaitan dengan economical, social, and political condition. Seberapa betul sih kajian policy brief atau naskah akademik yang mendasari RUU ini sama sekali samar. Bagi kita orang kebijakan, orang akademis, rasanya suatu kebijakan itu membutuhkan naskah akademik atau policy brief dan kajian terhadap menjadi tantangan kita saat lagi kita kemana sebenarnya arah dari kebijakan ini dan sumber daya yang digunakan ini bermasalah. Jadi kalau kita potret dari segi open process atau policy process, sebenarnya memang terjadi skewness of policy process itu sendiri. Nah, ini yang menjadi tantangan dari aspek
open proses atau tidak. Nah, kemudian kalau kita bicara kebijakan kesehatan secara khusus, tentu kebijakan kesehatan itu kita bisa menyebutnya leg spesialis untuk berbagai isu kesehatan, tapi bisa menjadi leg generalis untuk regulasi yang menaungi kesehatan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, para ilmuwan, para scholar yang berbahagia dan budiman, kesehatan itu sebenarnya ada yang disebut dengan sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan nasional kita itu diatur oleh Perpres, peraturan presiden, sementara rumah sakit undang-undang, profesi kesehatan undang-undang, perawat sendiri undang-undang, bidan sendiri undang-undang, kedokteran sendiri undang-undang, tenaga kesehatan sendiri undang-undang, program kesehatan undang-undang, penanganan wabah undang-undang, kekarantinaan kesehatan undang-undang, SJSN undang-undang, BPJS undang-undang. Semua fragmented, tetapi sistem yang merangkai sebagai tailor-made itu malah yang mengaturnya sistem kesehatan itu oleh Perpres. Nah, maka itu ketika kita bicara multiple purpose, kemudian coordinating meaning, rule govern, dan patterns, pola kebijakan, ini rada bermasalah. Ini yang harus kita perbaiki dan konstruksi dalam desain kebijakan. Apalagi dalam forum ini diinisiasi oleh kebijakan publik, program studi, dan para pakar yang memang hadir dari Untirta dan undangan lainnya. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada multiple content. Kita memiliki bahasan di dalam RUU ini kurang lebih 20 bab, lebih dari 400 pasal, lebih dari 7.000 poin pembahasan. Tetapi baru 3 bulan yang lalu disahkan menjadi usul inisiatif DPR, dan sekarang prosesnya siang dan malam, banyak yang mempertamakan, tetapi juga banyak yang seperti angin lalu. Maka itu kalau kita lihat konsekuensi etik, box culture and overregulated policy. Nah, pertanyaan ini, apakah ada memang kegegabahan gitu ya, atau semacam tick box, checklist dan pengesampaian yang dipaksakan dalam proses ini? Rasanya wajar kalau sebagian melihat dari segi itu. Bayangkan aja ada lebih dari 10 undang-undang yang berkaitan langsung. Kita lihat satu-satu. Undang-undang wabah ya tahun 1984 rasanya sangat penting. Undang-undang ini hanya setebal 5 halaman saja, tidak banyak, tetapi substansinya fragmented dan mendefinisikan kesehatan itu tidak sebagai satu sistem. Nah, wabah ini hanya berkaitan dengan penyakit menular dan tanggung jawab orang yang menghalangi sekaligus penyelidik epidemiologi itu yang diutarakan. Ini produk Orde Baru rasanya sudah lama sekali dan memang harus diubah karena wabah terus terjadi di Indonesia. Nah, ada undang-undang kesehatan rumah sakit yang sejak tahun 2009. Jadi ini sudah berlangsung lebih dari 14 tahun ya. Untuk saat ini dinamika sebagaimana yang saya sampaikan berubah. Kemudian ada kesehatan jiwa, kekarantinaan kesehatan. Yang terbaru tadi, undang-undang yang menyangkut profesi kebidanan, keperawatan, tenaga kesehatan, praktek kedokteran udah cukup lama, tetapi ada juga pendidikan kedokteran yang beririsan, undang-undang Dikdok. Bapak Ibu sekalian, dengan melihat konten seperti ini, ada diskursus yang sering sekali. Mungkin dalam perbincangan itu bisa ribuan kalau kita lihat lalu lintas di medsos, itu bahasan yang paling banyak itu tentang peran, pelibatan, ancaman kehilangan, dan peniadaan organisasi profesi. Apakah itu ID, IBI, PPNI, IAI, IAKMI, dan hampir semua OP di bidang kesehatan. Nah, makanya volume terbesar itu di situ. Kemudian peran kolegium. Nah, bagaimana peran kolegium dalam menjaga arah pembangunan kesehatan, menghasilkan lulusan, kompetensi, dan keterampilan pelayanan kesehatan. Ini juga menjadi perbincangan. Kemudian yang paling heboh di level bawah, itu berkaitan dengan umat kesehatan atau health workers, nakes, yang selalu setiap kenaikan jenjang jabatan, kepangkatan, dan usulan remunerasi di layanan kesehatan, itu membutuhkan sertifikasi dan keahlian yang bernilai kompetensi. Kumnya itu di sini. Dan ini yang berkaitan dengan poin pertama dan kedua juga. Kemudian ini yang heboh juga, pendidikan spesialistik. Bagaimana mengejar jumlah lulusan dokter spesialis atau tenaga perawatan dan nakes spesialis di kala yang sifatnya educational based college menjadi hospital based college. Nah, ini sesuatu yang rada menarik dan unik, tujuannya baik, tetapi menjadikan misalnya rumah sakit menjadi
institusi pendidik, nah itu sesuatu yang menjadi perdebatan luar biasa. Kemudian ada yang juga membahas tentang pelibatan tenaga kesehatan asing, perlindungan hukum, dan positioning BPJS. BPJS sendiri di dalam wacana direkomendasikan ada dalam koordinasi dan kendali atau sphere of control of Ministry of Health gitu ya. Tetapi selama ini di dalam undang-undangnya lapor dan bertanggung jawab terhadap Presiden. Ini juga menjadi penting karena bayangkan nanti kaitannya dengan INAS IPJIS, berkaitannya dengan reporting dan juga pricing, termasuk periode reimbursement, itu semua apakah otonom ataukah dibawa dari Kementerian Kesehatan. Nah ini menjadi perbincangan yang berbeda dan hangat di permukaan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk pada health system atau health system framework dari WHO, sebenarnya di dalam pembangunan sistem kesehatan itu sudah tuntas. Ada 6 building blocks, mulai dari service delivery, health workforce, information, access to essential medicine, financing, dan leadership. Dan inilah yang membangun sistem kesehatan. Nah, hanya saja dalam 2 tahun terakhir, Kementerian Kesehatan menerjemahkan menjadi transformasi kesehatan. Jadi di dalam transformasi kesehatan itu ada yang menjadi core, ada yang menjadi sub. Nah, kalau yang menjadi sub itu misalnya access to essential medicine dan juga berkaitan dengan financing. Nah, sekarang health financing bahkan terancam dicabut dari affirmative policy di Undang-Undang Kesehatan sebelumnya. Misalnya 5% dari APBN, 5% dari APBD 1, 5% APBD 2. Nah, dari perspektif pemerintah tentang Kementerian Keuangan, itu akan beririsan dan berkelindan dengan sistem penganggaran nasional dan dihilangkan keberpihakan anggaran itu dari program kesehatan. Itu juga masalah. Nah, maka itu ketika kita bicara health system, kita tetap bersandar kepada isu-isu ini. Bapak Ibu sekalian, kami dari IAKMI itu mencatat banyak sekali poin-poin yang beririsan dengan sistem kesehatan dari 6 building blocks tadi. Namun demikian saya tidak akan membahas satu-satu karena akan panjang sekali. Mulai dari SDM, isu program, sistem informasi, pembiayaan, bagaimana pelibatan profesi, kemudian juga tadi itu bahasan tentang STR, kami kritik satu-satu juga, adanya konsil dan BPJS tadi ya, semua kami bahas bagaimana juga tata kelola keberadaan manajemen di rumah sakit dan kompetensi. Tapi saya masuk ke actors. Yang menarik di sini bahasan kita. Actors atau orang pihak yang berperan dalam RUU kesehatan ini, tentu kita bisa pilih dari 3 level. Ada yang levelnya individuals, ada groups, ada organization. Nah, maka itu kalau kita bicara individu, maka health practitioners, apakah dia dokter, dokter gigi, bidan, perawat, apoteker, kesmas, analis, radiografer, rekan medis, dan banyak lagi itu memang berhak memberikan banyak komentar, bahkan sebagian demonstrasi kemarin. Nah, itu sesuatu yang reaktif, yang wajar ketika mereka memiliki individual interest terhadap RUU ini. Tetapi apalah daya kalau individu, maka naik pada level kelompok. Advokasi pada kelompok inilah yang diwakili oleh organisasi profesi, terutama kemarin ada 5 ya yang organisasi profesi yang betul-betul melakukan unjuk rasa karena kanal koordinasi, kanal komunikasi dianggap mandek, terutama bagi ID, PDGI, IBI, PPNI, dan IAE. Apoteker Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, artinya advokasi yang dilakukan kelompok ini sesungguhnya membawa aspirasi individu karena berrelevansi langsung tadi dengan hak-hak pelayanan, perlindungan hukum, hak yang menyangkut remunerasi, orientasi pendidikan, hingga yang berkaitan dengan kenyamanan fasilitas tempat praktek. Nah, tetapi begitu naik pada level advokasi kebijakannya, yang terlibat itu tidak banyak. Harusnya lembaga dan institusi itu banyak, tapi yang muncul itu hanya Kemenkes, kemudian DPR karena memang mitra kebijakan, perguruan tinggi ada tapi artifisial jatuhnya. Jadi ada beberapa pakar di perguruan tinggi, tetapi juga pejabat di kementerian, tetapi juga anggota DPR RI. Nah, jadi antara college perspektif dengan institusional perspektif menjadi rancu. Nah, di level inilah sebenarnya problema itu menjadi muncul, menjadi arus di permukaan,
padahal sebenarnya banyak yang ingin disorot oleh individu dan kelompok itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali pada pertanyaan tick box culture, apakah memang ini adalah budaya tick box ini rada memaksa atau menggampangkan atau mengabaikan misalnya, itu harus dilihat dari 3 sisi saja. Pertama, risiko yang terjadi karena prosesnya cepat. Jadi bayangkan aja baru tanggal 25 Februari 2023 ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR. Nah, sekarang pertengahan Mei, tetapi dengan mengukur proses yang ada dari 400 pasal lebih dari 7.000 poin bahasa, terlihat cepat, luas kepentingan, dan besar cakupan sehingga detail menjadi lemah. Nah, kemudian lingkungannya, di background ini semua sejak 2 tahun terakhir, 3 tahun bahkan, Kementerian Kesehatan menggaungkan adanya transformasi kesehatan, dan itu didorong dengan transisi epidemiologi, termasuk pandemik dan post-pandemik yang sudah berlangsung. Nah, sekarang perilaku yang muncul di permukaan terkesan eksklusif, sebagian seremonial, dan berbagai hal banyak formalitas. Ini yang dikritisi. Tapi kembali kepada landasan, ini juga yang disinggung oleh pembicara sebelumnya, ada moral obligation, bahkan state obligation. Jadi bukan not only moral, but state obligation. Utang dan tanggung jawab kita atas nama konstitusi adalah memenuhi tadi pasal 28 poin ayat 1 D1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kalau effort kita, diskusi kita, anggaran kita, orientasi kita, pemikiran kita habiskan pada pelayanan kesehatan, itu rada aneh. Padahal amanat utama, core message di dalam konstitusi itu lingkungan hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan juga bertempat tinggal. Inilah yang disebut dengan public health orientation, atau yang kita sebut orientasi kesehatan masyarakat yang juga berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat. Jadi lingkup besar ini yang seolah-olah disimplifikasi hanya dengan melakukan penambahan alat, kemudian juga menambah anggaran, kemudian sumber daya, dan seterusnya. Padahal itu bagian kecil saja. Bapak Ibu sekalian, kami melihat ada skewness proses di dalam proses kebijakan ini. Jadi skewness ini berarti kemencengan, kemiringan, kecenderungan, di mana pelibatan akademi itu relatif terbatas, industri atau health practitioners itu juga terbatas, tetapi pemerintah atas nama masyarakat dan juga DPR itu cenderung melakukan sesuatu yang memang sudah disimpulkan lebih awal dan digodok melalui proses politik. Dan itu yang menyebabkan proses menjadi cepat. Nah, rasanya saya ingin banyak menyampaikan poin pandangan ini lebih pelan, lebih detail, tetapi karena waktu, mudah-mudahan nanti kita bisa mengelaborasi melalui diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.